Di sebuah desa terpencil, akses pendidikan masih sangat terbatas. Banyak anak terpaksa menghentikan sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Orang tua yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan seringkali meminta anak-anak mereka bekerja untuk membantu kebutuhan hidup. Sudah waktunya membuka lembaran baru bagi generasi penerus bangsa. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang anak bernama Raka. Raka tinggal bersama kedua orang tuanya. Setiap harinya, Raka membantu ayahnya di ladang dan mencari kayu bakar. Ayah Raka bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, termasuk merawat ibu Raka yang sudah lama sakit. Ini apa? Udah nih Pak, ayo kita pulang. Ayo Nak. Ini taruh di mana Pak? Ada di situ nggak? Capeknya. Karena akses pendidikan di desa tersebut yang sangat sulit, Pak, banyak kesini anak sebentar. yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, Ya, termasuk ada apa, Nak? Raka. Kesini Pak. Ayah Raka juga tidak pernah mengenyam pendidikan, sehingga ia tidak mampu membaca dan menulis. Buku. Coba tanya ibumu dah. Ibu, oke Pak. Ibu Raka adalah salah satu sumber kekuatan bagi Raka, karena ia selalu mendukung apapun yang ingin Raka lakukan. Meskipun dalam kondisi sakit, Ibu Raka tetap memberikan semangat dan dorongan kepada Raka untuk mulai belajar demi masa depannya. Ya Bu, Raka pengen banget belajar membaca. Ibu dengar ada guru dari kota yang datang ke kampung ini nak, untuk mengajar anak di desa ini nak. Ibu harap kamu ikut belajar ke sana ya nak. Ya Bu, nanti besok mungkin Raka. Dorongan dan semangat yang diberikan oleh Ibu Raka membuat Raka semakin termotivasi untuk belajar membaca, agar ia bisa memahami isi buku tersebut. Suatu hari, datanglah Pak Dika, seorang guru yang berasal dari kota yang besar. Ia datang ke desa terpencil ini untuk mengabdikan dirinya dengan mengajar anak-anak di sana. Dengan tekad dan semangat yang kuat, Pak Dika pun mulai pengabdiannya di desa ini. Baik anak-anak, di sini kita akan mulai belajar dengan mempelajari huruf dasar. Apakah di antara kalian sudah ada yang bisa membaca? Belum Pak. Kita mulai dari A. Ini adalah huruf A dan ini B, C,
Coba, ini apa? A. Ini. 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 Wih, Raka, kamu pintar banget sih. Coba kita lanjut sekarang ya. Ini E. F. G. Coba, ini apa? E, Pak. E, pintar. Ini F. Ini D. Pintar. Meskipun jumlah anak-anak yang belajar bersama Pak Dika terus berkurang setiap hari, ia tetap sabar dan bersemangat dalam mengajar mereka. Kalian mau kemana? Penayangan yuk. Aku mau belajar. Apain belajar penengahin? Ya udah kalian duluan, aku mau belajar dulu. Ya udah. Raka menjadi satu-satunya anak yang rutin belajar bersama Pak Dika setiap hari. Pak Dika pun sangat senang karena Raka adalah seorang anak yang cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Akhirnya aku sudah bisa membaca. Duh, kemana sih Raka? Penjemputan bapaknya dari ladang. Pak, aku pulang. Habis dari mana kamu? Aku belajar di lapangan. Ngapain kamu belajar ah? Tapi Pak, Bukannya bantuin bapak jadi uang buat ibu rumah sakit lah. tapi kan Raka belajar juga karena pernah. Alah, banyak alasan kamu sendiri. Semenjak saat itu, Raka pun sudah tidak datang ke Anak-anak lapangan. pada kemana ya? Terutama si Raka. Padahal dia berpotensi banget loh. Ah, coba aku cari ke rumahnya aja sih. Pak Dika pun berusaha untuk mencari keberadaan rumah Raka. Oh, di sini ya rumahnya Raka. Oh, ini ya rumahnya Raka. Permisi Pak, Raka. Permisi. Ya, sebentar. Siapa ya? Saya guru yang mengajar Raka di lapangan, Pak. Oh, kenapa Pak? Rakanya di mana ya, Pak? Mari kita duduk dulu Pak. Ya, Pak. Kenapa Raka udah gak pernah ke lapangan lagi ya, Pak? Nah, sebenarnya Pak, saya itu melarang Raka untuk belajar ke lapangan karena buat bantu-bantu ekonomi di keluarga kita. Kita juga ibunya Raka lagi sakit dan kita juga perlu biaya yang besar untuk pengobatannya. Tapi Raka itu sangat berpotensi loh, Pak. Dia itu pintar, rajin belajar. Dibandingkan teman-temannya yang lain, dia yang paling berpotensi. Kalau dia terus ditingkatkan lagi potensinya, dia bisa saja dapat beasiswa di sekolah ternama loh, Pak. Sebenarnya saya juga mau begitu Pak, tapi keadaan memaksa kita untuk ya itulah Pak. Saya juga kasihan pada Raka. Gimana kalau saya bantu-bantu untuk pengobatan keluarga Bapak? Tapi Raka dibolehin belajar ya, Pak. Soalnya aku ingin dia jadi orang yang sukses dan berpengaruh nantinya. Sebenarnya sih saya mau aja Pak, tapi kembali kita melihat kondisi ibunya Raka Pak. Saya nggak berani tinggalin ibunya Raka sendirian di rumah ketika saya ke ladang. Saya kasihan Pak. Nanti takut terjadi apa-apa sama ibunya Raka Pak. Oh, gitu ya. Dengan ambisi dan tekad yang dimiliki oleh Pak Dika, ia pun mengajak Raka pergi ke kota untuk mencari beasiswa pendidikan. Pak Dika berharap langkah ini dapat memberikan Raka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak demi masa depannya. Selamat ya kamu lolos beasiswa di sekolah SMA Negeri 1 Bukitbang ini. Saya diterima Pak. Ya, kamu diterima di sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan doaku. Selamat ya. Ya, terima kasih Pak. Akhirnya aku lolos. Pak, Raka lolos beasiswanya Pak. Apa?
Raka lolos beasiswa. Selamat nak. Tapi udah minta saja nak. Apa Pak? Bapak barusan dapat kabar dari Pak Sekat kalau engkau sudah meninggal. Ibu meninggal Pak. Apa yang kuat ya nak? Setelah melewati berbagai cobaan dan tantangan, Raka kini berhasil mengabdikan dirinya sebagai seorang guru di desa tersebut. Ia bahkan berhasil mendirikan sebuah sekolah yang layak dan memberikan harapan baru bagi anak-anak di desa tersebut. Untuk sekarang, kalian bisa mencatat soal yang akan ibu lakukan. Dari kisah Raka kita belajar, di balik setiap tantangan ada peluang untuk tumbuh. Ketika kita berani, bermimpi dan berusaha, tak ada yang mustahil untuk dicapai. Pendidikan adalah cahaya yang akan menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik.